Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Asman Asmanandar, Putra Wisma Diningrat. Di video kali ini kita kedatangan tamu kita ini bersama siapa, Mas? Ya, kita kali ini ngobrol bahas tentang masalah beli mobil, Mas Bro. Beli mobil di Eropa, bagaimana pajak, ganti nama, itu dan ini, ketilang, segala macam kita bahas lah. Oke, kita ngobrol Mas lewat. Oke, Mas. Pertama-tama, bagaimana Mas cara beli mobil di Eropa, Mas? Oke. Banyak yang bertanya teman-teman kita tuh, caranya Mas, apa syarat-syaratnya gitu, dan sekalian. Oke, sepengalaman saya pribadi, cara beli mobil di Poland khususnya itu kita bisa cek di marketplace ya, Facebook ya, ada, OLX ada, sama Otomoto kayak gitu. Bertiga ya? Yang saya tahu itu marketplace doang. Dan kita mungkin bisa datang langsung ke showroom mobil bekas, gitu, mendatangi juga bisa. Dan untuk pembelian mobil itu sendiri kita cuma syarat ya, apa itu? Kan apa syaratnya? Di sini ada surat jual belinya kayak gitu. Iya. Dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru. Benar. Dan kita yang perlu dipersiapkan itu pesel, sama paspor aja. Udah gitu doang ya. Syaratnya itu nggak sulit sih. Cuma pesel sama paspor itu. Syarat utama itu. Ya terus ketiganya duit lah. Ya. Iya benar. Ketiganya duit paling utama. Tinggal kalian klik di marketplace. Jadi kalian yang jaraknya jauh, yang yang jauh tempat tinggalnya jauh sama pabrik ya, entah mau ke Bedro nggak jauh ya, itu perlu mobil lah. Mobil kan mahal sih Mas, mobil di Eropa. Nah ini perlu banyak teman-teman nanya nih. Tergantung kondisinya juga sih sebenarnya, dan kita dikit-dikit harus bisa memilih mobil yang masih benar, masih yang masih berjalan gitu ya. Untuk mobil sendiri di Poland itu ya kurang lebih 1 bulan gaji itu dapat ya. Antara 3.000 4.000 gitu harga mobilnya. Saya juga gitu. 3.000 4.000 mobil. Waktu sampai beli mobil berapa itu? Pertama di sini aku beli mobil BMW berapa itu? E46 wagon itu tahun 2000. Dengan harga 3.350 zloty. Iya, sebelum gaji 3.300. Habis itu mobilnya saya jual ke temen asal dari Palembang. Temen Indonesia. Atau dari Lampung, saya lupa. Ya, dari Indonesia lah. Dan habis itu dijual berapa? Dijual ya sekitar 3.000-an lah. 3.000-an mobil dikit lah ya. Dan habis itu saya beli lagi. Mobil Fiat Croma. Tapi sekarang mobilnya sedang trouble di bengkel. Accident gitu ya, Nah, masalah apa namanya tadi? Pajak, pengurusan pajak dan asuransi. Oke. Banyak bertanya itu, gimana Mas di luar negeri? Kalau pajak mobil tahunan sama asuransi di sini tuh ada singkatannya atau mungkin ya ada julukannya kayak OC sama AC. Iya, AC. Untuk OC itu asuransi mobil, asuransi OC gitu OC, ya. Dan AC itu yang pajak tahunan mobil ya, gitu. inspeksi gitu ya. Inspeksi. Untuk OC itu sendiri di sini banyak sih, kayak agen asuransi ya benar. Kayak yang saya pakai itu PZU. Itu berapa itu per tahun, Mas? Per tahunnya tergantung kondisi mobil juga, sama tahun mobilnya juga, sama kita pakai produknya dia itu banyak enggak kayak gitu. Soalnya di kayak PZU itu banyak produknya, kayak asuransi rumah, asuransi mobil, sampai hari tua apa segala macam, pensiun kayak gitu. Semakin kita makin banyak produk, kita semakin banyak diskonnya. Kayak gitu, paham. Jadi enggak produk mobil doang, asuransi berbagai. Asuransi mobil juga ada ya? Ada. Kayak asuransi rumah, motor, apa segala macam gitu. Asuransi jiwa juga mungkin. Kayak gitu. Diasuransikan. Iya, berapa itu? Boleh dihitung jumlah duitnya itu per tahun sekitar berapa ini? Kalau misal dalam waktu setahun mobil yang diasuransikan diasuransikan itu sekitar 1.600 zloty. 1 tahun itu ya? 1 tahun. Pertama. Tahun kedua mungkin agak turun ya? Agak dapat diskon ya. Diskon 200 zloty. Iya.
Itu asuransi doang apakah inspeksi lain lagi? Itu asuransi mobil doang. Inspeksi lain lagi? Inspeksi lain lagi. Inspeksi berapa? Sekitar berapa? Murah katanya kalau inspeksi? Inspeksi itu tergantung tipe mobilnya juga sih, tergantung tahunnya mobil juga. Terus ya sekitar 500-an lah. 500. Sekitar 200? Enggak selisih itu ya? Mungkin 500 kurang lah ya? Iya tergantung tipe mobilnya juga. Oh, tergantung tipe mobil juga benar-benar. Inspeksi itu ya. Itu layak jalan lah, boleh dikatakan layak jalan ya gitu ya. Berarti dapat cap layak jalan ya gitu. Ya sebenarnya kalau mau nekat ya seperti saya nekat itu nggak gitu sih, nggak apa-apa sih. Iya benar. Nggak masalah. Ada ini ada plus minusnya nih, Ma. Sampai kan pernah ke tilang ya. Oke. Sampai kan sudah lengkap tuh. Kena tilang berapa itu? Dulu kena tilang itu 150. Masalah kecepatannya tuh 150 itu 50, ya. Karena kecepatan biasanya di area pemukiman itu harus 40 atau 50 km per jam. Nggak usah cepet-cepet. Tapi pas saya itu kena sensor di 64 km per jam. 60 ya. Dan nggak tahu di depan ada polisi gitu. Itu karena surat-suratnya lengkap, Mas Bro, dari cuma kena 150. Nah, saya kan nggak ngurus apa-apa dulu yang nekat tuh. Sama saya kena kecepatan juga. Sekali tilang mau sekali 1.000. Ini bener kan Bro? 1.000. Saya buka-bukaan aja di sini nih. Kena tilang 1.000. Kenapa? Surat-surat kata Mas saya tuh surat-suratnya pada mati. Sudah asuransi ada, nggak ada. Inspeksinya juga mati. Jadi begitu kena tilang 1.000. Kalau nggak kena tilang ya aman, selagi nggak, kalau kita disiplin sih aman aslinya, aman. Nggak seperti di Indonesia kan? Di Indonesia kan rawan. Kalau di sini saya dulu setahun waktu beli mobil itu aman, nggak kena apa-apa, nggak. Yang penting kita tertib lalu lintas lah. Misalnya kalau merah ya berhenti. Iya benar-benar. Mematuhi undang-undang lah, rambu-rambu lalu lintas lah kayak gitu lah. Misalnya ada pejalan kaki ya kita berhenti. Karena di Poland itu ya diutamakan pejalan kaki. Pejalan kaki ya utamakan itu juga nggak boleh itu. Ada pejalan kaki terus kita jalan terus itu. Kayak gitu. Cuma kadang-kadang kan ada juga teman kita mau beli mobil kadang-kadang masih ragu-ragu. Sebenarnya kalau kita nggak punya SIM pun, kalau kita bawa mobilnya ya nggak usah kita kemana-mana lah. Yang penting kita kan tetap bekerja atau ke Bedronka gitu lah, udah gitu. Di tempat mana itu banyak juga yang orang bisa pada punya mobil di Cineh, daerah Cineh itu karena dia jauh antara kerja tempat tinggal sama kerjanya, jadi harus mempunyai mobil, harus mobil kendaraan itu. Sedangkan anak yang punya kan nggak ada kan gitu. Intinya ya berani lah, nekat lah kayak gitu. Selagi kitanya nggak menyalahi undang-undang lah kayak gitu lah, aman. Iya benar. Itu intinya mah. Kalau kita beli mobil terus buat ugal-ugalan, wah repot itu. Kita harus patuhi undang-undang. Jangan disamakan dengan Indonesia ya gitu ya. Ngeri. Di sini kamera juga ada di mana-mana ya, kamera sensor kan di mana-mana di sini. Kayak gitu. Terus apa lagi ya, masalah lagi nih? Masalah beli mobil, pajak bebas semua ya, terus masalah tilang ya. Tilang berarti kalau sudah lengkap mungkin 100-an kayak gitu ya. Kalau sepengalaman saya pribadi pas ketilang itu polisinya cuma ngasih tahu sensornya itu, kecepatannya, dan mereka nggak minta kayak dokumen-dokumen mobil kayak asuransi kayak apa segala macam. Kalau di Indonesia kayak SIM sama BPKB kayak itu enggak. Dimintain. Cuma kita diminta kayak SIM, paspor, mentok-mentok pesel apa segala macam kayak gitu. Yang paling umum sih SIM sama paspor aja. Iya gitu ya. SIM umum punya SIM juga? Saya pegang SIM-nya SIM internasional. Oh, nah SIM internasional itu buat di sini kan atau di Indonesia? Di sini. Melalui agensi. Banyak juga ya teman-teman kita yang ngomong gimana Mas cara bikin SIM internasional tuh. Boleh dijelaskan tuh. Saya dulu apply SIM internasional via website. Nama websitenya sendiri. Nama websitenya saya lupa. Tapi boleh di Google ya. Untuk pengurusannya, iya. Pengurusannya yang penting kita ada foto SIM. Lebih baik kita di sini bawa SIM dari Indonesia. Ya. Baik. Foto depan belakang. Walaupun SIM C juga bisa. Gitu. Jadi diinternasionalkan lah intinya. Jadi bisa melalui
website gitu ya, online, secara online. Nah kalau bagi kalian yang belum susah tahu, langsung ke agensi aja lah, tolong ya. Bisa, saya juga dulu agensi, lewat agensi, tolong lah. Mungkin, nah saya nanya berapa biayanya? Dulu pas aku sekitar pembayarannya kan pakai dolar USA kan, dolar USA itu. Tapi kalau misal ke zloty sekitar dia 600-700an zloty. Oh, sama. Saya juga sekitar 500an. Bener-bener. Iya, teman saya juga ada juga yang 900 sekarang tuh, lewat agensi. Kalau saya kan lebih dulu lagi, saya tahun 2000 berapa itu bikin SIM. Tahun berapa itu bikin SIM? 2022. Iya, tahun ini saya tahun 2021, beda setahun. Mungkin sekitar segitulah harganya. Ya jadi gitulah maksudku. Jadi bagi kalian yang belum punya SIM, pengen diinternasionalkan ya apa namanya, minta bantuan sama agensi lah kayak gitu. Ya lebih jelasnya. Terus kalau bawa mobil ya hati-hatilah, taati peraturan lah yang ada di Polan kayak gitu ya mas. Sebentar dulu. 11 menit. Apa di dulu? Stop dulu. Ya udah mas bro. Sekian dulu bincang-bincang kita bersama Mas Saiful Muzaki. Oke mas. Terima kasih. Ya sekian dulu pertanyaan saya bersama saya Muhammad Asman Asnanar. Putra Sumar ingat melaporkan dari kota Zieldowo, Poland. Wassalam. Salam Giri.